Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinjanina Resandani Suci dengan nomor NPM 25410058. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya di matkul komunikasi interpersonal dengan menjelaskan mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Mendengarkan merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi interpersonal karena menjadi dasar terciptanya komunikasi yang efektif. Banyak orang menganggap mendengar dan mendengarkan itu sama, padahal keduanya itu berbeda. Mendengarkan hanya merupakan proses mereka menerima suara melalui indera pendengaran, sedangkan mendengarkan adalah proses lebih aktif, yaitu memperhatikan, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap pesan yang diterima. Proses mendengarkan terdiri dari beberapa tahap yang berkaitan. Yang pertama adalah menerima pesan, yaitu ketika seorang menangkap pesan atau menangkap informasi yang disampaikan oleh komunikator, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Pesan non-verbal dapat berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa isyarat, dan intonasi suara. Pada tahap ini, pendengar perlu memberikan perhatian penuh kepada pembicara dan menghindari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi. Selain itu, pendengar juga perlu memperhatikan latar belakang, karakteristik pembicara agar pesan yang diterima dapat dipahami sesuai konteksnya. Lingkungan yang mendukung serta sikap tidak memotong pembicaraan yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan tahap menerima pesan. Pada tahap kedua, yaitu memahami pesan yang telah diterima. Pada tahap ini, pendengar berusaha mengerti makna, isi, tujuan, dan emosi yang terkandung dalam pesan yang disampaikan. Pemahaman yang baik dapat dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pendengar juga harus fokus pada inti pesan dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan sebelum pembicara selesai menyampaikan seluruh informasi. Jika terdapat bagian yang kurang jelas, pendengar dapat mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Selain itu, mengubah informasi ke dalam bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap pesan yang diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat penting untuk mengingat berbagai informasi penting seperti nama, alamat, nomor telepon, jadwal ketemuan, maupun instruksi tertentu. Untuk membantu proses mengingat, seorang dapat membuat ringkasan dari pesan yang diterima, mengidentifikasi ide pokok, serta mengulang kata-kata kunci yang dianggap penting. Dengan kemampuan mengingat yang baik, komunikasi dapat berlangsung lebih efektif karena informasi yang disampaikan tidak mudah mengalami perubahan atau kesalahan ketika digunakan kembali. Setelah memahami dan mengingat pesan, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi. Pada tahap ini, pendengar melakukan penilaian terhadap informasi yang diterima dengan membandingkan dengan fakta dan realitas yang ada. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah pesan yang disampaikan dapat dipercaya, relevan, dan sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Dalam proses ini, pendengar perlu menghindari prasangka serta tidak langsung menghakimi pembicara. Pendengar juga harus mampu membedakan antara fakta, opini, kesimpulan, dan interpretasi pribadi agar penilaian yang dilakukan tetap objektif. Sikap terbuka dan keinginan untuk memahami pesan secara menyeluruh akan membantu menghasilkan evaluasi yang lebih akurat. Tahap terakhir yaitu memberikan respon atau umpan balik. Respon merupakan tanda bahwa pendengar telah menerima dan memahami pesan yang telah disampaikan. Umpan balik dapat diberikan selama proses komunikasi berlangsung maupun secara pembicara selesai menyampaikan seluruh pembahasannya atau pesannya. Bentuk respon tidak selalu berupa kata-kata,
mata, tetapi juga dapat berupa anggukan kepala, senyuman, kontak mata, atau ekspresi wajah yang menunjukkan perhatian. Respon yang baik adalah respon yang jujur, sesuai dengan isi pesan dan mencerminkan pemahaman terhadap apa yang disampaikan pembicara. Dengan adanya umpan balik yang tepat, pembicara akan merasa dihargai dan komunikasi dapat berlangsung secara lebih efektif. Agar proses komunikasi berjalan dengan baik, seorang perlu menerapkan prinsip mendengarkan yang efektif. Pendengar yang efektif adalah pendengar yang aktif, yang tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi juga terlibat secara emosional dan intelektual dalam percakapan. Keterlibatan tersebut dapat ditunjukkan melalui kontak mata, fokus terhadap pembicara, serta pemberian respon yang sesuai. Selain itu, mendengar juga harus dilakukan dengan empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Dengan menerapkan sikap aktif, empati, dan objektif, seseorang dapat menjadi pendengar yang lebih baik dan mampu membangun hubungan komunikasi yang harmonis, saling menghargai, serta penuh pengertian.